topik diskusi kita sore ini tentang bagaimana kawan-kawan memotret dosa-dosa rejim Jokowi ya, terhadap pelemahan KPK. Tetapi bagi saya sebenarnya ini bukan sekedar pelemahan KPK, tetapi ini bagi saya serupa dengan operasi pembunuhan terhadap KPK. Ya KPK memang hari ini mati di tangan rejim Jokowi ya. Jadi frase rejim ini merujuk kepada tidak ansih Jokowinya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, tetapi semua struktur pemerintahan, termasuk juga partai-partai politik yang turut bertanggung jawab terhadap tanda petik tadi operasi pembunuhan terhadap KPK. Dalam kesempatan ini saya mungkin akan menyajikan sekitar 2-3 slide karena ingatan saya yang pendek, tidak seperti Ferry ya, yang ingatannya kuat banget. Saya mohon izin kawan-kawannya. Ya, dipersilakan Mas. Slide ini saya beri judul KPK mati di tangan Jokowi, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Ya, kendati pun kawan-kawan melihat KPK sekarang masih ada, memiliki banyak aktivitas, kegiatan-kegiatan, tetap mengkampanyekan dan mensosialisasikan soal nilai-nilai anti korupsi dan sebagainya. Tetapi bagi saya sebenarnya, ya sejak revisi Undang-Undang KPK 30/2002 yang direvisi melalui Undang-Undang 2019, ya KPK hari ini ibaratkan mayat hidup, ibaratkan zombie ya. Secara fisik ada, tetapi tidak memiliki roh dan jiwa sebagaimana yang diekspektasikan masyarakat Indonesia, sebagaimana yang diharapkan publik sejak awal kelahiran KPK. KPK awalnya kita harapkan sebagai gerbong utama, sebagai pelopor di dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi pasca revisi Undang-Undang KPK sendiri, hampir semua hal-hal yang kita harapkan dari KPK bekerja sebagaimana harapan publik itu tidak bekerja sama sekali. KPK dimatikan dari luar, termasuk juga digerogoti dari dalam. Mungkin pertanyaan yang paling krusial yang perlu dijawab dalam diskusi ini adalah bagaimana cara pelemahan KPK itu? Saya mengidentifikasi setidaknya ada 4 bentuk atau cara dalam proses pelemahan terhadap KPK. Satu, ini hampir terjadi di semua lembaga-lembaga anti korupsi di dunia, terjadi terhadap ICAC di Hong Kong, terjadi terhadap lembaga-lembaga anti-rasuah di Malaysia, di Singapura, dan hampir di semua negara. Proses yang paling mudah melumpuhkan lembaga semacam KPK adalah proses perubahan terhadap produk legislasinya. Kalau kawan-kawan anak-anak hukum pasti memahami betul, ketika KPK sebagai sebuah lembaga bukanlah ditempatkan sebagai organ konstitusional, tidak dideklar, tidak dibunyikan di dalam konstitusi, maka konsekuensi logisnya KPK hanya dengan cukup bermodalkan undang-undang bisa merubah, bisa dipreteli semua kewenangan-kewenangannya. Dan itu terjadi dengan KPK hari ini. Bahkan di dalam catatan saya, sejak tahun 2009, DPR dan pemerintah itu tercatat sudah 9 kali mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang KPK, yang puncaknya di tahun 2019, revisi terhadap Undang-Undang 30/2002 itu. Kawan-kawan jangan pernah membayangkan bahwa proses revisi itu beranjak atau berawal dari perdebatan sengit mengenai perdebatan teori, perdebatan konsep, termasuk bagaimana kemudian desain strategi dan taktik pemberantasan korupsi yang harus kita lekatkan ke dalam sebuah lembaga yang bernama KPK. Tidak ada perdebatan seperti itu. Jadi pure perubahan terhadap Undang-Undang KPK itu adalah dorongan, atau bagi saya sebenarnya menyebutnya sebagai reaksi balik, feedback dari para koruptor, teman-temannya koruptor, dan yang akan jadi koruptor di kemudian hari. Ini adalah model feedback yang kemudian berkonsekuensi terhadap perubahan atau revisi Undang-Undang KPK. Cilakanya, hampir semua kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen, termasuk rejim hari ini misalnya, itu berkontribusi besar terhadap operasi pembunuhan KPK melalui revisi undang-undangnya. Makanya saya bilang tadi sebenarnya, ya kalau saya membahasakan bahwa KPK mati di tangan rejim Jokowi, ya kita bisa perdebatkan. Bagi saya, karena memang yang paling bertanggung jawab penuh terhadap operasi pembunuhan KPK, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undangnya, perubahan terhadap produk legislasinya, Undang-Undang 30/2002, yang paling bertanggung jawab adalah rejim Jokowi hari ini. Tidak hanya ansi Jokowinya, tetapi semua entitas politik yang melekat di Jokowi, termasuk partai-partai pendukungnya, itu bertanggung jawab penuh terhadap operasi pembunuhan KPK melalui perubahan produk legislasinya. Itu satu. Kemudian yang kedua, cara yang juga mirip dengan proses
operasi pembunuhan lembaga-lembaga serupa di luar negeri, KPK juga dimatikan dengan cara melakukan upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap bukan hanya komisioner-komisioner KPK, tetapi juga termasuk para penyidik-penyidik, bahkan pegawai-pegawai KPK yang lain. Dan kriminalisasi ataupun intimidasi ini, itu sudah ada sejak pertama kali KPK dibangun 2003-2004. Semakin ke sini, kawan-kawan bisa merasakan betul bagaimana hawa upaya mengkriminalkan baik pimpinan-pimpinan KPK, termasuk upaya intimidasi, itu semakin kuat, itu semakin kental. Komisioner, penyidik, maupun pegawai KPK itu kerap kali mengalami teror dan intimidasi. Kawan-kawan kalau bisa melisting itu begitu panjang deretan upaya-upaya kriminalisasi terhadap baik komisioner ataupun penyidik-penyidik KPK. Kasus Bibi Chandra dan Samad Trianto, kawan-kawan masih ingat betul bagaimana kemudian kasus Novel Baswedan misalnya, yang harus mengorbankan sebelah matanya, bagaimana kemudian kasus-kasus teror bom di rumah Laude M. Muhammad Syarif misalnya, dan banyak lagi kasus-kasus serupa, yang pada intinya adalah upaya untuk melemahkan, termasuk juga operasi pembunuhan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak hanya teror secara mental, tetapi juga teror-teror secara fisik. Itu bukan 1-2 kali terjadi, tetapi sering dialami oleh baik komisioner-komisioner KPK, penyidik-penyidik KPK, ataupun pegawai-pegawai KPK yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah penting kita potret sebenarnya adalah operasi pembunuhan KPK itu dilakukan dengan cara menyebar hoax, menyebar berita-berita bohong. Saya ambil contoh misalnya, kita kerap kali seolah-olah bahwa KPK sekarang sedang diokupasi oleh kelompok yang kemudian coba dipersonifikasi sebagai kelompok Taliban misalnya. Ada isu Talibanisme di dalam tubuh KPK. Ini kan propaganda untuk menjauhkan publik dari KPK, dan itu tidak pernah terkonfirmasi. Kalau kawan-kawan misalnya melihat atau menyaksikan film Endgame yang diproduksi oleh kawan-kawan Watchdog kemarin, itu terbukti benar bahwa di antara 75 misalnya, itu sebelum dikerucutkan ya, di antara 75 pegawai-pegawai KPK yang mayoritas adalah penyidik yang menangani kasus-kasus penting, itu ternyata punya variasi keyakinan yang berbeda-beda. Itu cukup mengkanter atau mengkonfirmasi bahwa isu Taliban itu adalah isu yang tidak benar. Justru itu makin menguatkan kita bahwa isu Talibanisme di dalam tubuh KPK adalah isu yang sengaja direproduksi oleh kekuasaan, terutama yang memiliki modal untuk mereproduksi isu itu dengan tujuan untuk terutama menjauhkan publik dari KPK. Itu terbukti bahwa sokongan publik makin lama kemudian makin tergerus terhadap KPK. Itu dibuktikan dengan berbagai survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Bukan hanya soal isu Talibanisme, hoax juga berputar terhadap isu-isu yang menyangkut termasuk kawan-kawan yang selama ini berkontribusi besar memberikan sokongan terhadap KPK. Karena bagi kita, KPK itu kan tidak boleh difungsikan sebagai menara gading, tetapi lembaga yang mestinya juga mendapatkan sokongan luas dari publik. Banyak kawan-kawan yang memberikan sokongan tanpa lelah terhadap KPK selama ini, termasuk Ferry misalnya dan kawan-kawan di Pusako, termasuk kawan-kawan di ICW dan berbagai macam kelompok-kelompok civil society yang lain, itu bahkan kerap kali mendapatkan isu-isu yang tidak sedap, misalnya soal donor ASI yang tidak dipertanggungjawabkan, kemudian berbagai macam isu-isu yang tidak mengenakan, dan cilakanya kemudian diproduksi oleh buzzer untuk menyerang balik. Bukan hanya buzzer yang tidak profesional ya, bukan hanya buzzer-buzzer kacangan, bahkan banyak di antara akademisi yang mereproduksi isu dan termakan isu semacam ini gitu, yang bahkan ikut menyerang kawan-kawan Pusako, ikut menyerang kawan-kawan ICW dan lain sebagainya. Yang pada intinya adalah berita-berita bohong ini kemudian ditujukan untuk mengkroposi atau menggobosi KPK secara kelembagaan. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir dalam identifikasi saya sebenarnya yang tidak kalah menariknya bahwa KPK, operasi pembunuhan terhadap KPK ini juga berjalan tidak hanya dari luar, tetapi juga termasuk menggerogoti KPK dari dalam. Gitu. Kalau kawan-kawan perhatikan betul bagaimana proses mulai dari seleksi, kemudian keterpilihan pimpinan KPK, sampai kepada perdebatan mengenai TWK kemarin, kita paham betul bahwa ini semacam politik kuda Troya, di mana kemudian ada orang-orang yang near integritas,
tidak memiliki integritas sama sekali, cacat integritas, punya daftar panjang dosa, tetapi kemudian ditempatkan di dalam KPK, yang kemudian orang ini ya menghancurkan KPK dari dalam gitu. Tetapi kalau kita mau setback, kenapa sampai kemudian ada situasi seperti ini? Itu dimulai dari pada saat rejim Jokowi sendiri memilih orang-orang yang ditempatkan sebagai tim seleksi calon pimpinan KPK yang juga syarat dengan persoalan. Kita ingat betul ketika itu kawan-kawan juga melakukan protes terhadap beberapa orang yang kita anggap punya konflik kepentingan. Kenapa disebut konflik kepentingan ketika itu? Karena memang menempatkan orang-orang yang punya relasi yang cukup kuat, terutama dengan petinggi-petinggi kepolisian. Siapa yang tidak kenal misalnya Indrianto Seni Aji, yang sekarang juga menjabat sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas KPK menggantikan almarhum Artijo Alkostar ya. Ketika itu juga Indrianto diprotes karena Indrianto adalah pengajar di PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, yang pada prinsipnya memiliki korelasi kepentingan yang sangat kuat dengan seleksi pimpinan KPK. Karena waktu itu kan syarat peserta-peserta yang sebenarnya juga banyak dari latar belakang kepolisian. Belum misalnya Hendardi. Hendardi adalah orang yang cukup dekat dengan petinggi-petinggi kepolisian. Bahkan ketika itu, saat Hendardi terpilih menjadi salah satu anggota tim seleksi pimpinan KPK atau pansel pimpinan KPK, itu menjabat sebagai anggota tim TGPF, tim gabungan pencari fakta yang kemudian ditugaskan mengusut kasus Novel Baswedan. Dan kita sama-sama tahu bagaimana TPGF ini tidak pernah bekerja maksimal dan tidak pernah melahirkan apa-apa terhadap proses penyelidikan yang mereka buat. Apalagi memang secara prinsip kelembagaan, etikanya bagaimana mungkin tim gabungan pencari fakta itu dibuat di bawah koordinasi kepolisian, sementara salah satu pihak yang terduga terlibat dalam proses tindak pidana penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan itu diduga dari petinggi-petinggi Polri. Nah, dari proses seleksi itu saja kita bisa melihat bagaimana rejim menempatkan orang-orang yang sebenarnya punya potensi konflik kepentingan yang sangat besar, dan itu kan terkonfirmasi sekarang. Bagaimana misalnya Indrianto Seno Aji yang ketika itu juga kalau kita buka rekam jejaknya, ya dia juga termasuk orang yang kemudian secara konsep ideologi anti korupsi itu sangat berkebalikan, sangat bertentangan. Pernah misalnya membela atau menjadi tim pengacaranya Abdullah Putih, mantan gubernur Aceh. Juga pernah membela mantan Bupati Kutai Kartanegara, Sokani Hasan Rais. Semua kasus-kasus yang ditangani oleh KPK ya. Termasuk juga pernah membela Soeharto dalam perkara atau ribut-ribut dengan majalah Times ketika itu. Artinya secara prinsip integritas itu sudah bertentangan dengan semangat aturan nilai anti korupsi. Pertanyaannya adalah kenapa rejim tetap menempatkan orang-orang yang bermasalah sejak awal pada saat proses seleksi calon pimpinan KPK ketika itu. Itu jadi pertanyaan. Nah, kemudian kalau kita pandang proses itu, dan itu dikonfirmasi sekarang, ketika orang-orang yang bermasalah diloloskan, atau orang-orang yang cacat integritas diloloskan menjadi pimpinan KPK, kawan-kawan bisa melihat sekarang, hasilnya seperti sekarang, bagaimana kemudian misalnya TWK itu didesain, ya satu untuk menyingkirkan orang-orang yang punya reputasi yang cukup bagus di dalam tubuh KPK. Orang-orang yang selama ini berhadapan-hadapan dengan koruptor, mengorbankan nyawanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan segala hal untuk berhadapan dengan para koruptor. Tetapi kemudian hanya dengan satu kali perintah itu disingkirkan dari KPK. Bahkan ya bagi kita kalau kemarin misalnya kawan-kawan melihat bagaimana proses pada babak akhir ketika Ombudsman memberikan hasil penyelidikannya terhadap dugaan laporan maladministrasi terhadap proses tes wawasan kebangsaan, yang cukup aneh sebenarnya juga ya kawan-kawan bisa melihat bagaimana Dewan Pengawas bekerja, dan bahkan kontra terhadap laporan Ombudsman ketika Dewan Pengawas mengatakan bahwa tidak cukup bukti misalnya yang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan KPK. Itu dua penyelidikan yang sangat kontras, dan lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa hasil dari revisi undang-undang KPK itu yang menyebabkan KPK kehilangan fungsinya sama sekali bagi saya. KPK ya betul-betul seperti mayat hidup yang hanya sekedar berjalan dengan tertati-tati, sekedar mengeluarkan suara yang justru membuat bising gitu,
bisa jadi tidak bisa kita bedakan antara suara KPK dan para pendengung misalnya. Itu adalah konsekuensi dan akibat dari revisi undang-undang KPK yang di mana rejim yang paling bertanggung jawab adalah rejim Jokowi. Nah, saya sedikit mau mengurai soal ini di slide yang berikutnya. Apakah misalnya revisi undang-undang KPK itu betul adalah operasi pembunuhan terhadap KPK, jadi bukan sekedar pelemahan terhadap KPK-nya. Itu di ujung nanti akan kita perdebatkan bagaimana proses selanjutnya. Mungkin saya satu sisi sependapat dengan Ferry nantinya bahwa KPK masih dipertahankan misalnya, tetapi dengan formulasi yang baru, atau mungkin kita butuh lembaga baru dengan apa namanya desain yang berbeda dengan KPK. Itu soal perdebatan di akhir. Nah, operasi pembunuhan KPK itu kemudian berkonsekuensi terhadap beberapa item yang menurut saya itu membuat KPK betul-betul kehilangan identitasnya sebagai sebuah lembaga pemberantas korupsi. Satu, kenapa kemudian saya mengatakan KPK itu mati? Karena memang KPK kehilangan independensinya. Orang boleh saja mengatakan bahwa kan di dalam revisi undang-undang KPK itu menyebutkan bahwa KPK tetap sebagai sebuah lembaga independen. Ya benar, ada frase kata independen di dalam undang-undang KPK, tetapi itu bertentangan atau menjadi kontra terhadap semangat sebuah lembaga yang kita dirikan, yang seharusnya jauh dari intervensi lembaga-lembaga yang lain, apalagi lembaga eksekutif ya. Sementara pada esensinya, ya revisi undang-undang KPK menyebabkan KPK itu berada di bawah subordinat dari kekuasaan eksekutif. Makanya kemudian kan dibunyikan di dalam undang-undang itu, revisi undang-undang KPK yang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga yang masuk dalam rumpun atau cabang kekuasaan eksekutif. Nah, kalau kemudian KPK ditempatkan di bawah cabang kekuasaan eksekutif, maka otomatis ya KPK tunduk terhadap kepentingan eksekutif. Kalau kawan-kawan melihat misalnya akibatnya terhadap tes wawasan kebangsaan, itu adalah wujud bagaimana kemudian independensi itu berakibat terhadap tergerusnya nilai-nilai yang ditanamkan di dalam KPK. Makanya kemudian TWK adalah upaya bagaimana praktek independensi itu berupaya digerus, akhirnya kemudian KPK harus tunduk terhadap semua ketentuan-ketentuan yang menyangkut pengaturan aparatur sipil negara. Salah satunya melalui kedok tes wawasan kebangsaan itu. Kalau kita misalnya pinjam beberapa referensi-referensi, meskipun itu jadi perdebatan juga di Indonesia ya, karena ada hal yang belum clear di dalam amandemen konstitusi kita, terutama menyangkut cabang kekuasaan keempat atau yang sering kita sebut dengan lembaga-lembaga negara independen. Misalnya kalau kita pinjam tulisan Spesmeni dan Andrew Knapp di dalam sebuah tulisan mereka berdua yang beri judul Politics and Government in Western Europe, Spesmeni dan Andrew Knapp ini mengibaratkan lembaga-lembaga negara independen itu sebagai headless four branch atau lembaga-lembaga keempat tanpa kepala. Dari tulisan Spesmeni dan Andrew Knapp inilah kemudian diadopsi mengenai konsep kepemimpinan kolektif kolegial di dalam lembaga seperti KPK. Nah, hal yang sama juga yang disampaikan berulang-ulang di dalam kelas-kelas kawan-kawan, terutama yang belajar hukum soal lembaga-lembaga negara keempat. Misalnya apa yang disampaikan oleh Bruce Ackerman di dalam sebuah tulisannya, The New Separation of Power, yang dibuat di dalam satu jurnal, Harvard Law Journal, yang menyebutkan bahwa ya konsepsi trias politika ala Montesquieu itu sudah tidak relevan di negara-negara modern, termasuk juga di Indonesia. Makanya dibutuhkan lembaga-lembaga negara keempat yang sifatnya independen. Semangatnya sebenarnya sederhana, karena ada ketidakpercayaan terhadap tiga cabang kekuasaan yang lain di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, makanya muncullah kemudian alternatif dalam wujud lembaga-lembaga negara independen. Atau kalau di dalam konsep Bruce Ackerman bahkan mengatakan di Amerika Serikat itu malah ada 5 cabang kekuasaan. Nah, kalau kemudian kita lihat soal itu, ya mengobok-obok independensi KPK itu sama saja dengan ya membunuh KPK secara perlahan-lahan ketika kemudian KPK ditempatkan di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Ya tunduk terhadap perintahnya Jokowi pada endingnya begitu ya. Karena semua lembaga-lembaga kemarin yang melaksanakan tes wawasan kebangsaan, tanda petik, BKN-nya, kemudian para tenaga-tenaga psikolognya adalah mereka-mereka baik secara personal dan kelembagaan berada di bawah rumpun kekuasaan atau rejim pemerintahan Jokowi.
Hal yang lain kemudian dihilangkan di dalam revisi itu adalah soal Dewan Pengawas. Saya juga sampai sekarang masih tidak habis pikir sebenarnya apa kita tidak memiliki, atau saya setidaknya itu tidak memiliki perspektif yang memadai untuk memahami apa isi kepala pembentuk undang-undang membuat sebuah desain kelembagaan di dalam tubuh KPK yang bernama Dewan Pengawas. Padahal kalau kita pelajari KPK, KPK kan selama ini membangun desain pengawasannya secara sistemik, tidak dalam pendekatan struktural atau pendekatan organisasi. Yang dipakai di dalam proses revisi undang-undang KPK yang melahirkan Dewan Pengawas ini kan perspektifnya adalah perspektif kelembagaan, membentuk lembaga yang kemudian lembaga ini diharapkan mengawasi KPK. Ini kalau meminjam istilahnya Moro Capelletti di dalam sebuah tulisannya yang juga saya kutip dengan judul yang sama, Who Watch the Watchman? Who will watch the watcher gitu. Siapa yang akan mengawasi Dewan Pengawasnya? Nah sekarang terbukti kan, ketika kemudian Dewan Pengawas mengatakan tidak cukup bukti memproses lebih lanjut dugaan laporan pelanggaran etik terhadap pimpinan KPK, lantas siapa yang akan mengkoreksi keputusan Dewan Pengawas? Ketika Dewan Pengawas kemudian melegitimasi atau memberikan stempel legalitas terhadap apa yang diputuskan oleh pimpinan-pimpinan KPK terhadap proses tes wawasan kebangsaan itu dianggap bermasalah oleh publik, siapa yang akan mengawasi Dewan Pengawas? Itu problemnya ketika pendekatan pengawas di KPK itu dalam perspektif struktural, hanya membentuk lembaga pengawasnya, dibentuk lagi Dewan Pengawas. Kalau ada pertanyaan siapa yang akan mengawasi Dewan Pengawasnya, Dewan Pengawas dibentuk lagi Dewan Pengawas, tidak akan pernah selesai. Tapi coba bayangkan, selama puluhan tahun KPK itu dibangun, yang dibangun kan adalah sistem pengawasannya. Keuangan KPK diawasi oleh BPK kok. Putusan-putusan KPK yang menyangkut pro justisia KPK itu diawasi oleh lembaga peradilan, diperadilankan, semua diawasi oleh lembaga peradilan. Begitupun dengan publik, itu diberikan ruang untuk mengawasi KPK terhadap kinerja-kinerja KPK. Yang berikutnya soal kewenangan penyadapan. Izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus diisi Dewan Pengawas. Itu kan desain atau produk legislasi yang menurut saya itu dibuat secara serampangan gitu. Saya bersama kawan-kawan itu pernah membuat persilahan terhadap cara membuat peraturan perundang-undangan yang seperti ini. Itu disebut dengan legidiot gitu, legislasi idiot, legislasi yang dibuat dengan cara kepala yang kosong gitu. Bagaimana mungkin lembaga yang ekstrajudisial diberikan kewenangan pro justisia untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan. Ya, kendati pun kemudian MK sudah memutuskan bahwa ketentuan itu tidak punya dasar hukum, tetapi bagi kita pada saat proses awal revisi undang-undang KPK itu sebenarnya sudah dalam suasana operasi pembunuhan terhadap KPK kalau menurut saya. Dan terakhir soal kewenangan SP3, saya pikir kawan-kawan juga punya ruang perdebatan mengenai ini. SP3 itu kan sebenarnya sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Kalau kawan-kawan baca baik-baik di putusan MK 006 PO Garing 1 2003 misalnya, coba buka di halaman 104. Ya, SP3 menurut Mahkamah Konstitusi atau dalam tafsir MK itu, kenapa kemudian SP3 itu diberikan? Agar KPK tidak diberikan ruang untuk menyalahgunakan kewenangannya, supaya KPK tidak ada proses yang sifatnya abuse of power, maka tidak diberikan kewenangan SP3. Nah, kalau kemudian sekarang itu dibalik, justru kewenangan SP3 itu diberikan. Dan semakanya saya pikir kawan-kawan bisa pahami bahwa semangat memberikan kewenangan SP3 kepada KPK, satu-satunya yang bisa kita nalar, yang reasonable adalah bahwa SP3 ini kemudian diperuntukkan bagi para koruptor-koruptor untuk melepaskan diri dari jerat proses hukum terhadap tindakan korupsi yang dilakukan. Buktinya sekarang terkonfirmasi. Salah satu dampak KPK diberikan kewenangan SP3 adalah SP3 kasus BLBI senilai 4,58 triliun yang melibatkan Samsul Nur Salim dan istrinya, IJ Samsul Nur Salim. Yang terakhir, ya saya pikir intinya begini. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa ini kan bukan tanggung jawab Jokowi ketika KPK itu lumpuh, atau bagi saya itu mati sudah di tangan Jokowi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu juga usulannya DPR, misalnya soal revisi undang-undang. Tetapi pada intinya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus, rejim Jokowi itu pada intinya, atau presiden, itu punya kendali penuh. Dialah yang menentukan membuka katup operasi pembunuhan KPK atau tidak. Bahkan dalam beberapa kesempatan,
Presiden memiliki instrumen untuk menyelamatkan KPK, apalagi kalau kita pakai perspektif reformasi ya, sebagai anak kandung reformasi, Presiden punya kesempatan untuk menyelamatkan KPK dengan instrumen yang dimiliki, misalnya soal Perpu dan sebagainya. Tetapi Presiden tidak pernah menggunakan instrumen itu. Artinya, kalau kemudian kita pakai logiknya, seseorang yang membiarkan kejahatan itu berlangsung di depan mata dan kepalanya sendiri, ya apa bedanya dia dengan penjahat itu? Ya sama persis dengan rejim Jokowi hari ini. Ketika kalaupun misalnya Presiden selalu mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab penuh saya, itu adalah tanggung jawab DPR atau parlemen misalnya, pada intinya Presiden bertanggung jawab juga secara langsung terhadap operasi pembunuhan KPK. Kira-kira begitu. Sorry. Tadinya mau singkat, ternyata agak panjang juga. Terima kasih banyak, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kok untuk pemaparan materinya yang begitu lengkap dari Mas Herdiansyah Hamzah atau Bung Castro. Pas 30 menit ya, Mas. Jadi, ada